Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview mesin Impact WAN cordless seri tertinggi dari brand Dongcheng. Jadi peruntukannya memang untuk industri ya teman-teman ya, karena ini seri tertinggi. Tipenya adalah DCPB 998. Dari angka di belakangnya kita sudah tahu nih, torsinya ini bisa sampai dengan 998 Nm. Jadi ini kelas berat memang ya teman-teman ya. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, koper khasnya Dongcheng, warna biru Dongcheng, ada embosan merek Dongcheng di sini, lalu ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka. Nah, ada kitab-kitabnya. Di sini ada kartu garansi, garansinya ini 2 tahun ya teman-teman ya. Dan ini ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim agar bisa klaim garansi nantinya. Dan untuk service center dari Dongcheng sendiri ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Jadi ada di 17 kota. Lalu ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Inggris ya. Ini kalau mau dibaca silakan gunakan Google Lens. Ini ada buku petunjuk penggunaan untuk chargeran. Nah, ini dia ya. Ada yang berbeda ya teman-teman ya. Di sini kita dapat baterainya itu 5Ah, bukan 4Ah. Jadi tipenya adalah FFBL 2050. 50 di belakangnya karena ini baterai 5Ah. Dapat 2 buah. Lalu chargeran, ini juga beda dari chargeran yang biasa kita unboxing ya. Ini tipenya adalah FFCL 2004. 4 ampere ya teman-teman ya. Dan ini nih, gede sekali mesinnya. Wih, lumayan berat ya. Nih, gede sekali teman-teman. Mantap ya. Udah kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi di boxnya ini. Untuk build quality yang pertama baterai. Untuk baterainya ini housingnya sama ya seperti yang 4Ah ya teman-teman ya. Secara dimensi juga nggak ada beda. Saya ambil dulu baterai yang 4Ah ya. Nah ini nih. Ini baterai yang 4Ah. Ini baterai 5Ah. Ya, secara dimensi tidak terlihat begitu berbeda. Memang tidak ada beda ya, sama. Secara dimensi sama. Tapi untuk yang 5Ah ini memang agak sedikit berat ya. Agak sedikit berat dibandingkan dengan yang 4Ah. Untuk material bahan sama ya teman-teman ya. Finishingnya juga sama bagusnya. Jadi tidak usah kita bahas panjang lebar lagi untuk menghemat waktu. Lalu ini yang berbeda nih, chargerannya ya. Ini beda bentuknya dari yang 2 ampere. Ini kita dapat yang 4 ampere. Di sini keterangannya jelas ya. Keterangannya jelas. Lalu untuk tingkat finishingnya rapi. Material bahannya juga bagus. Kabelnya juga sudah standar. Dan untuk unit impact wrench-nya lumayan berat ya teman-teman ya. Ini lumayan berat. Jadi mantap ini. Untuk olahraga juga oke. Nah, untuk material bahan, anvil sudah pasti logam. Lalu untuk rumah dari palunya, ini adalah coran aluminium ya, yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Cakep ya, finishingnya cakep. Lalu ada tulisan BL motor di sini, menandakan motornya sudah brushless. Ada bumper karet pada sekeliling body, nih ya, ada bumper karet pada bagian kanan dan bagian kiri. Pada bagian belakang juga ada. Ini karetnya lumayan tebal ya, nih, lumayan tebal. Lalu pada handle-nya juga dilapisi dengan grip karet. Jadi kalau tangan mudah berkeringat, ini dapat membantu ya. Cakep. Finishingnya rapi. Ini bisa dilihat sendiri ya. Tidak ada yang lebar-lebar. Ini untuk tulisan Dongchengnya adalah embosan. Cakep. Untuk build quality-nya jempolan ya. Kita coba triggernya, apakah responsif atau tidak. Triggernya responsif. Untuk forward dan reverse. Tidak ada masalah. Untuk tombol tactile-nya. Tidak ada masalah juga. Build quality overall ini jempolan ya, mantap. Untuk fitur yang pertama, anvil dilengkapi dengan lubang untuk pin pengunci, lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci triggernya. Pada trigger ada variable speed, semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu di sini ada pengaturan elektronik. Nih ya, ada nomor 1 untuk low, nomor 2 untuk medium, dan nomor 3 untuk high. Nah ini untuk torsinya sendiri ya, pengaturannya. Ini linear ya, antara RPM dan juga torsi linear. Jadi kalau kita buat di nomor 1, RPM-nya paling rendah, dan untuk torsi yang diberikan juga yang paling rendah. Nomor 2, medium, nomor 3, high. Jadi torsinya yang paling kencang, RPM-nya yang paling kencang. Lalu di sini ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Dan pada baterai dilengkapi dengan indikator baterai. Untuk uji spesifikasi, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargerannya. Sudah saya colokin. Nyala ya. Kita langsung pasang baterai.
Warna merah berarti mengecas. Di sini kita lihat outputnya, ya langsung ya di angka 90,8 watt. Jadi ini bisa dipastikan cepat untuk pengisiannya. Kita tunggu baterainya sampai full. Oke, untuk baterainya sudah full ya teman-teman ya. Lampu indikatornya sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterai 5Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu hanya 40 menit saja kurang lebih ya. Jadi cepat sekali untuk mengisi baterainya. Langsung saja kita uji RPM-nya. Ini ada 3 ya, kita akan uji di nomor 1 terlebih dahulu. (1007 RPM), nomor 2. (1327 RPM), nomor 3. 1643 RPM. Nah, ini kalau kita lihat spek tertulis ya di sini ya. Untuk RPM-nya itu nomor 1 di angka 900, lalu nomor 2 di angka 1100, nomor 3 di angka 1700. Untuk torsinya, nomor 1 di angka 600, nomor 2 800, dan nomor 3 di angka 1000 ya. Jadi ini torsinya gede sekali ya, 1000 Nm ya teman-teman ya. Dan satu catatan ya teman-teman ya, untuk baterainya ini memang agak sedikit nyangkut ya. Jadi kalian harus pastikan dia benar-benar klik ya. Karena tadi saya coba beberapa kali nih, agak susah untuk dilepaskan. Ya, ini nggak tahu ya, apa hanya terjadi di unit saya saja atau nanti kalian beli juga sama. Tapi nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kalian nggak erat, dia nanti akan begini nih. Nih. Ini nggak pas ya berarti ya. Harus dipaskan lagi. Nah, sampai dia bunyi seperti itu. Nah, ini udah pas nih, nggak akan lepas-lepas lagi. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu, cuman ya agak risih aja ya kalau agak susah dilepas baterainya. Nah, itu aja ya. Karena ini besar, sekarang kita akan ukur untuk dimensinya ya teman-teman ya. Yang pertama untuk panjangnya ya. Panjangnya di angka 23 cm. Untuk tinggi tanpa baterai. Tanpa baterai di angka 24 cm. Nah, kalau kita pasang baterai, di angka 29 cm ya. Nih. Dan untuk lebarnya di angka 7 cm. Lebarnya di angka 7 cm, teman-teman. Untuk bobotnya include dengan baterai 5Ah yang kita dapatkan pada paket pembelian di angka 3,62 kg. Untuk uji performa di sini kita akan membuka mur ukuran 32, nggak pakai torsi yang kecil-kecil lagi ya. Kita langsung pakai torsi yang gede. Karena kunci momen saya maksimalnya hanya di angka 800 Nm, maka langsung kita uji di angka 800 Nm. Nah, ini sudah saya set di angka 800 Nm ya teman-teman ya. Sudah mentok, nggak bisa naik lagi ya. Mentoknya di angka 800 Nm saja. Oke, sudah klik ya di angka 800 Nm. Sekarang langsung saja kita buka ya. Di sini saya langsung gunakan nomor 3 ya, atau torsi yang paling besar. Nomor 3 nih.
Langsung kebuka ya, cepat sekali. 800 Nm dengan DCPL 998 tidak ada harga dirinya ya. Langsung kebuka teman-teman. Ya kalau melihat spek tertulisnya sudah sewajarnya ya secepat itu untuk membuka 800 Nm. Nah sekarang kita langsung uji lapangan ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah truk. Kita akan coba membuka nut dari ban mobil truk ini ya teman-teman ya. Nih. Ukurannya adalah 41 mm. Di sini langsung saya coba di nomor 3 ya. Untuk membuka nut ban mobil truk ini. Iya. Baliknya enggak? Oh, belakang, benar. Bener kan Pak? Belakang kan, bener kan? Ya. Ini berarti kan, bener kan? Ke belakang kan? Coba bapaknya, coba buka yang itu, coba. Wow, kan? Nah ini kan yang mana duluan Pak berarti? Hah? Yang mana duluan nih kita harapkan? Yang ini duluan ya? Ya. Setelah ini yang mana Pak? Nah ini untuk proses mengeratkan kembali si bapaknya memberikan arahan sesuai dengan tanda yang sudah dia berikan. Jadi pada mur dan baut roda mobil ini sudah diberikan tanda seperti cat begitu ya teman-teman ya. Nah untuk mengencangkannya kata si bapak sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Saya nggak tahu ya patokan si bapak memberikan tanda itu apa. Tetapi ya sesuai dengan arahan beliau katanya biasanya mengencangkannya sesuai dengan tanda tersebut. Jadi saya ikuti aja arahan beliau karena beliau yang punya mobil, beliau yang lebih tahu. Jadi untuk kesimpulannya membuka roda truk seperti ini gampang sekali ya, effortless. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DCPB 998 Impact Brand Cordless seri tertinggi dari Dongcheng. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCPB 998 ini adalah Rp3.550.000. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, dari segi build quality, sama sekali tidak ada masalah. Dan menurut saya pribadi nih ya, kalau dengan build quality seperti ini udah cocok sekali digunakan untuk kerja-kerja industrial, kerja-kerja yang berat. Karena material bahan yang digunakan ini nggak kaleng-kaleng, tangguh dan kokoh ya untuk material bahannya. Untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik ya. Fiturnya semua bekerja dengan baik, tidak ada komplain untuk fiturnya. Dan untuk spesifikasi, ini juga saya rasa sudah sesuai dengan spek tertulis. Tetapi sayangnya saya tidak bisa menguji torsinya ini secara maksimal ya, karena keterbatasan alat yang saya miliki. Ya, untuk kunci momen saya itu maksimalnya hanya ada di angka 800 Nm saja. Sementara untuk DCPB 998 ini, untuk torsi mengeratkannya itu bisa sampai dengan 998 atau kalau kita bulatkan 1000 Nm ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita uji secara maksimal untuk torsinya. Sangat disayangkan memang ya teman-teman ya. Tapi ya mau bagaimana lagi karena keterbatasan alat ya. Nah ini kalau sesuai dengan pengalaman saya ya. Ini kan torsi mengeratkannya 998 atau 1000 Nm. Biasanya untuk torsi membuka lebih dari 1000 Nm. Ini bisa sampai dengan 1500 nih ya kalau menurut pengalaman pribadi saya. Saya berkaca dari DCPB 358. Nah itu torsi mengeratkannya di angka 358. Tetapi pada saat kita uji untuk membuka 700 Nm itu kebuka ya teman-teman ya. Nah, bisa jadi untuk DCPB 998 ini juga sama ya, untuk torsi membukanya bisa lebih kencang daripada torsi untuk mengeratkan. Nah, ini dari beberapa artikel yang saya baca ya, jadi ada beberapa referensi di internet yang saya baca mengenai impact brand seperti ini, agar saya juga tidak salah menyampaikannya kepada kalian ya teman-teman ya. Biasanya kalau impact brand dengan torsi seperti ini digunakan untuk kerja-kerja industrial, seperti di pertambangan atau untuk mekanik alat berat ya teman-teman ya. Nah, ini dari beberapa artikel yang saya baca ya. Jadi saya juga belum pernah menggunakan DCPB 998 ini untuk kegiatan seperti itu. Jadi bagi kalian nih yang bekerja di bidang itu, di bidang pertambangan atau di bidang mekanik dari alat-alat berat, bisa dituliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian. Kita saling sharing ya teman-teman ya, karena terus terang saya belum pernah mengujinya untuk kegiatan seperti itu.
Lalu kalau kita ngomongin harganya nih ya, ini kan harganya Rp3.550.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan brand lain yang speknya sama seperti ini jauh lebih murah ya teman-teman ya. Brand lain yang speknya sama seperti ini, harganya bisa sampai dengan 6 juta, 7 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Sementara ini hanya 3 jutaan saja. Jadi harganya ini sudah sangat-sangat murah menurut saya dengan kualitas yang ditawarkan. Apalagi Dongcheng memberikan garansi 2 tahun ya. Garansinya nggak main-main 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi harga 3.350.000 ini udah murah menurut saya dengan spek yang diberikan ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.